Andre Lunin mengajukan salah satu syarat yang membuat Real Madrid harus berpikir pusing 7 keliling. Dan ternyata pengajuan atau permintaan dari pemain tersebut membuat direksi klub Real Madrid sepertinya sudah mulai kalang kabut memikirkan bagaimana cara memberikan keputusan terhadap pemain berusia 25 tahun tersebut. Apa syarat atau permintaan yang diajukan oleh Andre Lunin terhadap manajemen Real Madrid? Logika bola, everything about football. Let's go. Andre Lunin adalah salah satu kiper yang memberikan sebuah kesempatan bagi Real Madrid untuk mencicipi final ke-15 kalinya, atau from zero to hero. Itulah sebuah kalimat yang patut dinisbatkan terhadap seorang Andre Lunin, di mana kiper berusia 25 tahun tersebut merupakan opsi ketiga setelah Kepa Arrizabalaga. Namun musibah menjadi berkah bagi seorang Andre Lunin, di mana ketika Thibaut Courtois, kiper utama dari Real Madrid, mengalami cedera yang sangat panjang, kemudian disusul juga oleh Kepa Arrizabalaga, kiper pinjaman yang merupakan opsi kedua bagi Real Madrid, juga mengalami cedera. Ternyata kiper ketiga tersebut setelah diberikan kesempatan tampil dengan memberikan penampilan terbaik dan bahkan menjadikan para fans Madridista atau bagi para fans dari Real Madrid berdecak kagum setelah penampilan dan juga aksi penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Andre Lunin. Andre Lunin sejatinya di Real Madrid banyak sekali yang juga belum mengenalnya, atau dalam tanda kutip bahwa pemain tersebut memang bisa dibilang sebagai pemain cadangan abadi yang merupakan opsi ketiga bagi Real Madrid. Terbukti ketika Thibaut Courtois mengalami cedera, Real Madrid memilih untuk meminjam Kepa Arrizabalaga dari Chelsea. Dan kemudian ketika kiper pinjaman mereka cedera, barulah Andre Lunin menjadi opsi utama atau pilihan terakhir karena memang sudah tidak ada lagi stok kiper yang akan dipakai oleh Real Madrid. Sebagaimana pernyataan tadi bahwa musibah menjadi berkah, ternyata Andre Lunin mampu tampil memukau dan bahkan membuat Carlo Ancelotti pusing 7 keliling ketika Andre Lunin sudah mulai memberikan penampilan terbaiknya bagi Real Madrid dan Thibaut Courtois juga sudah mulai berangsur-angsur pulih dari cederanya. Namun ternyata memang Andre Lunin kurang bernasib baik. Terbukti di partai final Liga Champions beberapa bulan kemarin, Andre Lunin terpaksa juga harus merelakan tempatnya ke tangan Thibaut Courtois. Nah, kemudian mengingat tentang kontrak dari Andre Lunin yang sepertinya akan segera berakhir, ternyata pemain tersebut sudah mulai mengancam terhadap Real Madrid dan mengajukan salah satu syarat di klausul kontraknya, di mana permintaan seorang Andre Lunin sebetulnya tidak aneh-aneh, tidak ada kaitan dengan bonus, tidak ada kaitan dengan uang atau gaji, dan juga tidak ada permintaan-permintaan nyeleneh yang biasa diminta oleh pemain-pemain Real Madrid lainnya atau pemain-pemain bintang top di dunia. Namun hanya satu yang diminta oleh seorang Andre Lunin, yaitu jam bermain reguler. Dia meminta terhadap Real Madrid untuk diberikan kesempatan agar bisa merebut posisi utama dari seorang Thibaut Courtois. Nah, permintaan itulah yang sepertinya membuat direksi klub Real Madrid, baik itu Florentino Perez maupun Carlo Ancelotti selaku head coach dari Real Madrid atau pihak manajemen Real Madrid lainnya sudah mulai pusing dengan permintaan yang diajukan seorang Andre Lunin. Nah, Andre Lunin patut mengajukan permintaan tersebut mengingat beberapa aksi penyelamatan dan juga salah satu pahlawan bagi Real Madrid yang sampai menuju titik final. Salah satu momen yang paling dikenal oleh beberapa lapisan masyarakat atau oleh publik pecinta sepak bola, yaitu ketika Andre Lunin melakukan aksi penyelamatan lewat save adu penalti, di mana dia sukses menggagalkan dua pemain jitu dari Manchester City, yaitu Bernardo Silva. Kemudian juga ada mantan rekannya di Real Madrid, yaitu Mateo Kovacic.
Nah, berkat dua aksi penyelamatan tersebut, Real Madrid berhasil melaju ke partai final. Ibarat kata seolah-olah Real Madrid seperti kacang yang lupa akan kulitnya, atau ibarat kata Real Madrid melupakan jasa dari Andre Lunin, sehingga ketika partai final Carlo Ancelotti memilih Thibaut Courtois. Namun yang perlu digarisbawahi memang pemilihan Carlo Ancelotti yang jatuh terhadap Thibaut Courtois sekalipun absen sudah sangat lama di partai final ternyata bukan tanpa dasar atau tanpa alasan, mengingat dia menjadi salah satu pahlawan di partai final yang beberapa kali melakukan penyelamatan. Kemudian faktor mentalitas juga yang dibutuhkan oleh Carlo Ancelotti, karena Carlo Ancelotti memang sudah pasti lebih tahu siapa pemain yang sudah bermental juara. Andre Lunin memang patut meminta apa yang diajukan terhadap Real Madrid. Namun sepertinya Andre Lunin juga masih bingung apakah dia akan tetap ngebet mengajukan permintaan itu terhadap Real Madrid atau menerima pinangan dari klub-klub lain. Sudah banyak tawaran masuk ke meja Real Madrid, baik itu Manchester United, Bayern Munchen, bahkan rival di Liga Champions Real Madrid yaitu Manchester City mengajukan tawaran terhadap seorang Andre Lunin, pemain berusia 25 tahun asal Ukraina. Apakah Andre Lunin akan memutuskan masa depannya di Real Madrid bertahan atau hengkang? Itu yang jelas, semua keputusan pasti ada di tangan Andre Lunin. Namun yang menjadi kendala bahwa jika semisal nanti Andre Lunin keluar dari pintu Real Madrid, akankah dia tampil sebagaimana berseragam Real Madrid, atau ketika semisal dia ngotot untuk meminta posisi inti atau bermain sebagai pemain utama di Real Madrid, akankah dia bisa mengungguli performa dari Thibaut Courtois? Mengingat seorang Thibaut Courtois sudah terbukti dan teruji beberapa kali membawa Real Madrid ke puncak atau ke partai final. Bahkan selain bersama Real Madrid, dia secara mental sudah teruji baik di Liga Domestik maupun di Liga Champions itu sendiri. Nah, mengingat seorang Andre Lunin, sebetulnya Andre Lunin jika kita telisik lebih jauh performa di klub maupun di timnas ada sedikit ketimpangan, di mana ketika seorang Andre Lunin membela timnas Ukraina di partai Euro 2024 kemarin, ternyata Andre Lunin tidak bisa menjadi malaikat penyelamat bagi timnya sebagaimana di Real Madrid. Di pertandingan pertama bahkan Andre Lunin harus rela gawangnya dibobol sebanyak 3 kali. Nah, dengan catatan tersebut tidak ada maksud untuk mendiskreditkan atau mengkerdilkan performa seorang Andre Lunin. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ketika Andre Lunin berseragam Real Madrid tentu beda dengan ketika Andre Lunin berseragam tim lain atau bahkan Ukraina itu sendiri. Salah satu faktor yang menunjang kenapa Andre Lunin tampil cukup baik di Real Madrid yaitu lini pertahanan Real Madrid. Walaupun memang lini pertahanan Real Madrid musim terakhir kemarin cukup rentan dibobol oleh lawan, namun yang perlu diingat bahwa Real Madrid selain selalu berhasil comeback, jarang sekali lawan dari Real Madrid yang mampu membobol gawang Real Madrid lebih dari 3 atau bahkan 4 kali. Nah, itulah yang juga menjadi faktor penunjang bagi performa Andre Lunin, yaitu jangan lupakan lini pertahanan Real Madrid yang membantu Andre Lunin melakukan clean sheet atau tampil baik. Mengacu terhadap contoh lain, semisal seorang Ederson Moraes di Manchester City. Kenapa Ederson Moraes di tim nasional Brazil hanya menjadi pelapis, sementara di Manchester City selalu tampil baik dan menjadi pemain inti? Yaitu tadi bahwa siapa yang tidak kenal dengan lini belakang Manchester City, baik itu John Stones, kemudian Ruben Dias, ada juga Nathan Ake, Manuel Akanji, dan juga beberapa pemain lain seperti Kyle Walker misalnya. Pun demikian, selain Ederson Moraes dengan kiper Liverpool yaitu Alisson Becker. Liverpool bersama Alisson Becker selalu tampil baik, dalam arti kata bahwa selain Alisson Becker memang kiper yang bisa dibilang salah satu kiper terbaik, ada Virgil van Dijk yang juga mengawal lini pertahanan dari Liverpool, yang artinya bahwa performa dari seorang kiper selain memang
bakat dan juga gaya main atau bahkan mungkin kehebatan dari kiper itu sendiri, ada faktor luck yang lain atau ada faktor penunjang yang dapat membantu, yaitu salah satunya lini belakang. Sebagaimana faktor Valdes dulu bersama Barcelona, karena yang menjadi palang pintu atau pertahanan yaitu Carles Puyol dengan Gerard Pique. Pun demikian dengan Andre Lunin. Memang tidak ada salahnya Andre Lunin mengajukan persyaratan terhadap Real Madrid yang terkesan mengancam. Jika tidak dituruti, dia akan keluar dari Real Madrid atau pindah klub. Itu memang hak prerogatif dari seorang Andre Lunin. Namun yang perlu diingat bahwa mampukah Andre Lunin tampil sebaik sebagaimana Real Madrid jika diberi kesempatan untuk keluar dari pintu Real Madrid? Mengingat ketika Andre Lunin semisal berseragam tim lain, maka dia perlu adaptasi dengan kultur budaya maupun gaya main dari klub barunya. Beda halnya dengan Real Madrid, di mana Andre Lunin sudah hafal betul bagaimana karakteristik pemain Real Madrid, budaya atau kultur di Real Madrid, gaya permainan di La Liga atau Liga Spanyol, bahkan ruang ganti maupun keakraban dan juga hubungan yang sudah dijalin dengan baik oleh Andre Lunin dengan pelatih, dengan staf pelatih maupun pelatih kiper itu sendiri tentunya sangat berbeda. Sehingga dengan kondisi Andre Lunin tersebut yang mengancam atau mengajukan persyaratan bagi Real Madrid yang membuat Real Madrid pusing 7 keliling, maka sepertinya atau bahkan memang seharusnya Andre Lunin harus berpikir 2 kali untuk keluar menuju pintu Real Madrid. Dalam arti kata bahwa jika saya pribadi menjadi seorang Andre Lunin, maka saya akan lebih memilih untuk bertahan di Real Madrid. Karena satu hal yang perlu dibuktikan oleh seorang Andre Lunin, menjadi pemain yang baik bagi Real Madrid dalam satu musim tidak akan menjamin musim depan dia tampil baik. Dalam arti kata bahwa dia masih membutuhkan 2 atau 3 musim lagi untuk bisa menjadi kiper utama Real Madrid atau untuk membuktikan ke publik Santiago Bernabeu agar bisa menggeser posisi Thibaut Courtois. Thibaut Courtois sudah sangat terbukti dengan jelas bersama Real Madrid, Atletico Madrid maupun Chelsea, dia menjadi salah satu kiper yang selalu bersaing dengan kiper-kiper top lainnya. Bahkan dulu di klub sebelumnya di Liga Inggris dia bersaing dengan David De Gea, salah satu kiper yang juga sempat diincar oleh Real Madrid sebelum akhirnya memilih Thibaut Courtois. Maka jika ingin menggeser posisi Thibaut Courtois, Andre Lunin harus dan wajib untuk memperbaiki performanya atau mendongkrak performanya agar bisa menggeser posisi Thibaut Courtois, terutama ketika bermain build up dan juga soal ketenangan dan juga soal umpan-umpan pendek maupun save bola bawah yang sepertinya memang perlu dipelajari lagi oleh seorang Andre Lunin. Andre Lunin persoalan bola atas sudah tidak perlu diragukan lagi, bahkan dia mendapat julukan The Spider-Man dari Real Madrid karena memang hobinya dia selalu melayang dan juga melakukan penyelamatan bola-bola atas dengan sangat ciamik dan luar biasa. Tapi itu saja tidak cukup menjadi pengawal pintu terakhir bagi Real Madrid. Untuk menjadi pemain inti dari Real Madrid memang harus tampil 99% perfect atau selalu memberikan penampilan terbaiknya. Mengingat setiap posisi di Real Madrid selalu ada pemain yang mengincar, yang mengintai, karena Real Madrid merupakan salah satu tim terbaik di dunia dengan segudang pemain penuh talenta. Logika bola, itu saja, salam sepak bola.